Hari ini sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda pada tahap pembuktian karena minggu lalu sidang ditunda. Tentu semuanya pada penasaran bagaimana keseharian apa yang mereka lakukan baik Sarwenda maupun Ruben Onsu di hari ini sebelum mereka hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semua pada penasaran, tentunya kita sudah melihat sedari tadi pagi ya bahwa keduanya yakni Sarwenda dan Ruben Onsu emang bagi-bagi tugas seperti biasanya. Sarwenda mempersiapkan putra-putrinya sarapan hingga bekal untuk pergi ke sekolah. Begitupun sang putra Betran Peto Putra Onsu yang tentu kita juga sekarang pada penasaran karena ini berbarengan dengan hari sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lanjut ya, setelah persiapan itu kemudian Ruben Onsu kedapatan mengantarkan putrinya ke sekolah. Kalau Ruben gak usah diantar karena dia udah gede ya. Dia udah dewasa dan dianggap udah bisa jaga diri. Berbeda dengan putrinya yang masih kecil, apalagi Tania tuh yang masih manja-manjanya sama ayah dan bunda Sarwenda. Tentu hal tersebut menarik perhatian para netizen sekalian, apalagi gonjang-ganjing tentang gugatan cerai mereka ya. Kita sampai saat ini belum mendapatkan kabar terbaru terkait penyebab apa dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Apa penyebabnya dan kenapa ya? Tetapi yang jelas bahwa kabar itu mengerucut ketika Kisamsiu selaku pengacara Sarwenda menyampaikan bahwa sebelum Ruben melakukan gugatan cerai, mereka yakni Sarwenda dan Ruben tersebut terlibat cekcok dan pertengkaran, tapi bukan pertengkaran besar. Jadi hal itulah yang mendasari, apalagi Sarwenda sudah 6 bulan ya, 8 bulanan dari sekarang pisah rumah dengan Ruben Onsu, sebagaimana itu pun disampaikan oleh pengacara kedua belah pihak. Tentu hal itu adalah pemicu utama kenapa Ruben akhirnya menggugat cerai Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alasan tersebut. Namun inti dari pertengkaran itu sampai saat ini masih menjadi rahasia publik dan masih menjadi rahasia antara Ruben dan Sarwenda. Baik pengacara Ruben dan Sarwenda belum memberikan klarifikasi terkait permasalahan apa dan apa yang ada di tuntutan Ruben Onsu dan apa yang dibuktikan oleh Ruben terkait cekcok rumah tangganya tersebut. Ya, karena menariknya Ruben dan Sarwenda selama ini sepi dari gosip rumah tangga ya. Gosip rumah tangga sebelum terjadi mencuatnya Ruben ya. Hal itu mencuat, rumah tangga Ruben retak itu mencuat ketika Ruben jadi pengacara ya, di salah satu acara tiba-tiba ya harus dilarikan ke rumah sakit ya dengan tiba-tiba. Dan tidak ada Sarwenda yang ada di sana. Ya, itulah yang menjadikan akhirnya sedikit demi sedikit terbongkar, terkuak dari penyebab mereka tidak bersama-sama, yakni pisah selama 6 bulanan ketika itu. Lah, dari hal itulah juga ketika diruntut ya, dari perginya Sarwenda dan ya Ruben sudah tinggal sendiri ini ya, kita semakin sudah mengerti bahwa kehidupan rumah tangga Ruben Onsu yang sebelumnya adem ayem ternyata di tahun 2024 ya mengalami badai ujian yang luar biasa, sehingga
dari sampaian pengacaranya yang bahwa hubungan rumah tangga mereka sulit untuk bisa dipertemukan kembali. Hingga detik ini Ruben belum mencabut gugatan cerainya kepada Sarwenda. Begitupun Sarwenda tidak mau berdamai dengan Ruben. Hal itu nampak bahwa Sarwenda sendiri tidak pernah menghadiri gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben. Dia sudah tidak mempertahankan rumah tangganya dengan alasan apapun ya. Jadi dari hal ini kita tidak bisa menyalahkan Ruben Onsu maupun Sarwenda. Sama-sama sepertinya ini nih, sepertinya antara keduanya sama-sama keke untuk bercerai. Untuk bercerai satu sama lain. Walau Sarwenda sendiri terlihat sedih ketika membicarakan perceraiannya. Kita tidak tahu apa kesedihan tersebut. Begitupun Ruben Onsu, kita tidak tahu apakah Ruben yang sebenarnya menjadi masalah ada pada Ruben Onsu ataupun ada pada Sarwenda sendiri, kita tidak tahu ya. Tetapi seorang istri ketika dia minggat dari rumah, tentu itu sudah putus komunikasi. Kalau minggat dari rumah suami ya, itu sudah ya di luar nalar. Karena Ruben sendiri ya, apalagi Ruben sendiri tidak mau menjemput, itu juga di luar nalar ya. Karena memperbaiki hubungan rumah tangga adalah butuh kesinambungan di antara keduanya, saling dukung satu sama lain. Tentu apa yang menjadi pemicu harusnya mereka bisa tetap bersatu atau rujuk adalah putri dan putra mereka. Bertrand sebagai anak angkat dan dua orang putri mereka itu adalah sesuatu yang harusnya bisa menguatkan hubungan kekeluargaan mereka. Ini kita berharap sih sebenarnya, kalau para fan berharap bahwa Sarwenda dan Ruben Onsu masih bisa disatukan dalam ikatan perkawinan ya. Karena tentu kita nggak tega melihat Tania yang masih lucu-lucunya ya. Walaupun sama-sama mereka saling mencurahkan kasih sayang satu sama lain, tetapi kalau tinggalnya berbeda tempat ya, itu ada tekanan tersendiri pada psikis anak, itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun itu adalah nantinya mereka akan mengalami proses pendewasaan, tetapi tentu hal tersebut juga nantinya akan berimbas kepada putra putri mereka yang sekarang terlihat baik-baik saja kan. Ya, kita doakan yang terbaik tentunya di hari ini. Semoga ada mukjizat ya, itulah satu-satunya. Semoga ada mukjizat kabar baik bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda tidak jadi bercerai. Ya, itu saja harapan para fans sekalian tentang hubungan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Lalu apa harapan kalian? Silahkan kalian kasih komen di bawah ini. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.